warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatika ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, wa nashkuruka ya Allah ala jami'in ni'am allati an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala khairil anam sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa dzikrina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila akhiriz zaman. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para alim, para tokoh, bapak ibu, sepuh bin sepuh, yuk bareng-bareng ibadah. Ibadah itu ditentukan dengan niat kita, dan niat itu adanya di hati. Maka tolong bersihkan hati kita. Kalau dipuji jangan terlalu bangga, kalau dicela jangan terlalu susah. Jika itu yang kita peragakan, maka kita disebut hamba Allah yang namanya mukhlis. Kita awali dengan umur kitab surat Al-Fatihah. Semoga kajian kita beraneka ragam guru, beraneka ragam tempat, beraneka ragam waktu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah yang tujuannya tidak ada lain untuk mencari ridho Allah. Itilkan ya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi wa li kafil bala wa li qada'il hajat wa li nailil maqsud wa li shifa'il amrad. Sayyidulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita lanjut dengan doa syukur bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin wa aslih li dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Mengingat dengan dekatnya hari raya Idul Adha, tidak ada salahnya pada malam hari ini kita mengupas, membicarakan tentang arti makna kurban secara qat'iyah atau nakliyah dan secara akliyah. Sepanjang sejarah di dalam Al-Qur'anul Karim yang menceritakan tentang kurban dan pengorbanan itu ada di 4 surat. Ya, tolong diingat, dicatat. Ada 4 surat di dalam Al-Qur'anul Karim. Pertama, surat yang namanya surat Al-Maidah. Al-Maidah. Al-Maidah itu artinya perut besar. Perut besar itu maknanya salah satu organ tubuh yang untuk mencerna segala macam makanan dan minuman.
isi perut itu, nggak ada puas-puas. Maka kaum Bani Israel minta melalui Nabi Isa makanan yang nggak ada di bumi. Saking nggak ada puas-puasnya, minta makanan yang nggak ada di bumi. Masuk akal nggak? Enggak. Didesak Nabi Isa oleh kaum Bani Israel. Isa, kalau kamu ngaku Nabi, minta makanan dari langit. Kalau nggak bisa, aku bunuh kau. Kaum Bani Israel. Apa yang terjadi? Karena Nabi itu didesak oleh kaumnya, maka Nabi Isa bahasa kasarannya itu terpaksa minta sama Allah, karena Allah yang nyuruh Nabi Isa sebagai Rasul. Maka surat Al-Maidah keluar itu, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, bukan minal ardi. Karena kaum Bani Israel sudah bosan makanan-makanan di bumi, sudah bosan ya. Maka dia minta takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Ada kalimat wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Itu yang pertama. Surat Al-Maidah ayat 27 kalau nggak salah. Ya. Tolong dikoreksi, tolong dilihat. Nah, manusia itu mempunyai sifat lupa. Tolong dikoreksi. Kalau nggak ingat, Mujahid Al-Maidah ayat 27. Itu ada pengorbanan yang dilaksanakan oleh kedua putranya Nabi Adam. Al-Maidah ayat 27. Itu secara nakli. Jadi kalimat kurban secara nakli. Nakli itu nakola yang dulu naklian, diambil dari sumber utamanya yaitu Al-Quran. Dalil nakli diperagakan oleh Allah lewat Nabi Adam. Jadi tolong sekali lagi, malam ini kita membahas tentang kurban dan pengorbanan secara nakliyah dan akliyah. Nanti kita pakai. Kemudian yang kedua ada di surat Al-Hajj, suratnya Al-Hajj, berkenaan dengan teknik pelaksanaan ibadah haji. Namanya surat Al-Hajj. Nanti dibuka, Al-Quran dibuka. Mulai dari ayat 36 sampai 37 surat Al-Hajj. Di sana dinyatakan oleh Allah, fakulu minha, makanlah kalian sebagian daging kurban. Wa at'imul qani wal
berikanlah kepada orang yang merasa menerima pemberian dari Allah sehingga enggak ada niatan minta-minta. Itu namanya qani. Qani itu menerima apa adanya. Bahasa kita di Pariaman, dikasih alhamdulillah, enggak dikasih alhamdulillah. Itu namanya qani. Wal muqtar dan orang yang merasa kurang sehingga mendorong dirinya untuk minta-minta. Dan mudah-mudahan kita nggak jadi tidak diberi sifat muqtar karena nilainya kurang baik. Mintalah kita sebagai hamba Allah yang mempunyai jiwa qani itu perempuan, qani laki-laki. Kemudian korban diuji cobakan pada manusia pilihan yang disebut di dalam Al-Quran uswatun hasanah pertama, yaitu Nabi kita Ibrahim alaihissalam yang sebagai nenek moyangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di uswatun hasanah pertama itu adanya di surat As-Saffat mulai ayat 99 sampai ayat 107. Diawali dengan Rabbi habli minas sholihin. Kebutuhan manusia yang sangat amat mendalam dan lestari dan abadi itu minta keturunan yang soleh, bukan minta kekayaan, minta keturunan yang soleh. Maka di akhir hayat kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggelurakan hadis ini. Idza mata ibnu Adam, apabila telah mati, kasar bahasa mati, padahal bahasa Arab, mata yang mutumut mati. Tidak diperagakan di saat kita menjelang tidur suruh berdoa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Dengan namamu ya Allah aku hidup, aku bangun, dan dengan namamu pula aku mati. Nabi Ibrahim sangat merindukan anak yang soleh. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus menyambut. In qata amalu illa min salah, semua aktivitasnya putus kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir pahalanya. Sedekah yang mengalir pahalanya. Jadi pahalanya mengalir terus. Itu namanya sedekah jariyah. Sedekah yang dilokalisir di tempat-tempat di mana tempat itu
diadakan pengabdian kepada Allah, ibadah kepada Allah. Antaranya masjid, mushola, tempat-tempat pendidikan agama, pondok-pondok pesantren, dan tempat-tempat lain yang motifnya adalah menggerakkan, meluaskan ajaran agama Allah. Itu namanya shadaqatin jariyatin. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u, ilmu pengetahuan yang berguna, bermanfaat, atau diajarkan kepada orang-orang lain. Itu yuntafa'u bih. Maka Nabi memberikan sinyal khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberi manfaat terhadap manusia lain. Ayo sama-sama kita realisir. Apa yang bisa memberikan manfaat terhadap orang lain? Itu ditinjau dari situasi dan kondisi. Apa yang kira-kira dibutuhkan oleh dia, gitu. Nah, kalau kita mampu, kita support. Itu yang tafa'u. Yang ketiga, au waladin sholihin. Walad itu anak, waladun itu anak, walidun orang tua yang punya anak, namanya walid. Jadi waladun anak, walidun orang tua yang punya anak, namanya walid. Anak itu banyak, anak kandung, anak angkat, anak buah, gitu. Banyak, kalimat anak itu banyak. Maka Nabi Ibrahim menyatakan Rabbi habli minas sholihin. Gak ada kalimat Rabbi habli minal ghaniyin. Mengapa gak ada? Karena orang kaya belum tentu soleh. Salah. Dan kekayaan belum tentu mengajak orangnya ke arah ibadah yang soleh. Itu hebatnya sastra Al-Quran. Bahkan mayoritas kekayaan itu menimbulkan kebanggaan, menimbulkan ketakaburan, menimbulkan kegagahan. Maka terjadilah korun modernisasi modern. Itu banyak. Jadi yang dituhankan itu hartanya. Padahal kita sudah mengaku ini Abdullah. Pernyataan Nabi Isa di dalam buaya, pernyataan Nabi Isa di dalam ayunan ibunda, setelah ditunjuk oleh ibunda Maryam, karena Sayyidatina Maryam itu disuruh puasa, tidak boleh berbicara dengan kaum Bani Israel yang sangat bengis, suruh menunjuk anaknya. Dan ditunjuk anaknya, namanya Nabi Isa. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Hebatnya Allah. Bukan hebatnya Nabi
yang menjadikan Nabi. Aku adalah hamba Allah. Nah, kita ini hamba apa? Nah, itu tolong dikoreksi sendiri. Kalau kita cenderung ke dunia, berarti abdul dunia, hambanya dunia. Di situ. Maka tahun ini diuji oleh Allah. Karena mayoritas kita ini menjadi hamba dunia, maka dunianya dijadikan ibtilah, ujian kepada kita sekalian. Diuji oleh Allah. Turunlah itu penyakit namanya PMK, penyakit PMK. Segede Mujahid ini belum pernah ketemu, belum pernah dengar ada penyakit yang namanya PMK. P penyakit, M mulut, K kuku. Segede Mujahid belum pernah ada penyakit seperti PMK. Ini ujian dari Allah. Diuji, orang mukmin diuji oleh Allah. Masih mau gak berkorban? Bukan maknanya seperti itu. Masih mau gak berkorban? Jawabnya ada di hati kita masing-masing. Ya. Jangan ada argumentasi beraneka ragam. Bab Nabi Ibrahim itu sendiri, maukah Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya? Jawabnya. Mau Nabi Ibrahim panggil anaknya dengan panggilan yang sangat amat menyenangkan, yaitu ya bunayya. Jadi bapak ibu kalau manggil anaknya dengan panggilan yang menyenangkan, itu sunnah. Jangan sebaliknya, memanggil anaknya dengan panggilan yang tidak menyenangkan. Misal contoh aja, bapak manggil anaknya dengan panggilan yang paling tidak enak. Setan, setan. Kebetulan anaknya nggak diplomatis, ya diem aja. Kalau anaknya diplomatis, dikembalikan kepada orang tuanya. Bapak ibu, kalau aku dipanggil setan, terus bapak ibu apa ya? Kan begitu. Maka ya bunayya, bahasa daerahnya hingga anakku sing bagus dewi. Oh itu bahasa daerahnya. Sehingga diperagakan oleh kiai daerah, anaknya dipanggil Gus, termasuk Gus Dur. Gus, padahal kalimat Gus itu cak bagus. Cak itu bocah, anak, Gus itu bagus. Bagus rupanya, bagus jiwanya. Jadi tolong, itu kajian.
Abdul Imam, jadi nggak ada imam gitu ya, imamnya lagi sibuk. Mas Ismail saya suruh maju. Ya bunayya ini ara filmana. Itu hebatnya sastra Al-Quran. Hai anakku sayang, sesungguhnya aku telah mimpi. Ara filmana. Anni azbaku. Aku disuruh memotong engkau. Bahaya bahu. Jawab anaknya karena dasarnya itu iman. Dipelakari, difondasi dengan keimanan yang sangat kuat. Di batin benak hati, lubuk hatinya, gak mungkin kalau Allah menyuruh hambanya yang jelek itu gak mungkin. Maka dikembalikan oleh Nabi Ismail. Qala ya abatif al matumha. Ibaratnya anak soleh. Ayanda, jika itu perintah Allah, segera laksanakan. Anak mau dipotong, ditawari, lakukan ayanda. Kalau itu perintah Allah. Hebat, hebat, anak kita. Nah, itu perlu introspeksi. Mengapa? Karena anak kita enggak kita kasih fondasi keimanan yang dalam. Itu beda. Maka mintalah keturunan yang soleh. Itu hebatnya doa. Supaya doa kita ini terwujud, itu tolong barengilah doa kita ini melalui lidah dan ditaukiti, dikuatkan dengan hati. Lidahnya minta, hatinya ikut minta. Maka doa di dalam Al-Quran itu pendek, enggak panjang, singkat, padat, mantap. Cari di dalam Al-Quran. Doa nabi, singkat, padat, dan diperagakan dalam kondisi mantap. Kalau bukan berarti nggak boleh doa panjang, jangan terus dianalisa. Ustaz nggak suka ya gitu. Ini para mulai doanya Nabi Adam minta ampun pendek. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Jangan lupa itu nunnya diberi syiddah. Lanakunanna minal khosirin. Namanya nun taukid syakilah. Ya, kelihatannya sepele. Sehingga ada syadda tasdid itu untuk menguatkan kalimat huruf itu supaya double kan enggak. Namanya syadda tasdid, sadda double. Doublenya doa
dipanjatkan melalui lisan dan lidah, dimantapkan dalam hati. Gitu. Doanya Nabi Nuh pendek. Rabbi la tadhar fil ardi alal kafirina dayyar. Ya Allah, jangan kau beri kesempatan orang kafir di muka bumi ini hidup. Coba bayangin. Jangan kau beri kesempatan orang-orang kafir di atas bumi ini hidup. Kira-kira itu apa? Dikabul oleh Allah. Doanya Nabi Muhammad pendek. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. 3 poin saja itu bisa menyelamatkan kita, menjadikan diri jadi kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, kita ini merasa kurang yakin. Kekurangan kita kurang yakin. Seolah-olah Allah itu gak dengar, seolah-olah Allah gak menerima doa kita, seolah-olah malam ini kita jelaskan supaya kita ini ada kemajuan di bidang keyakinan. Jadi kita ini kurang yakin kita ini terhadap sesuatu yang kelihatan mata kepala. Maaf barangkali. Jadi yakin kita ini baru berada di mata kepala. Yang kita lihat kita yakin, yang enggak kita lihat mata kurang yakin. Padahal Al-Quran menyatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat kelihatan mata? Akhirat kelihatan mata? Enggak kelihatan mata. Akhirat itu enggak kelihatan. Ya. Kita lanjut. Kurban dan pengorbanan secara nakliyah diambil dari dalil-dalil Quran dan hadis, dan secara akliyah diaplikasikan melalui akal pikiran manusia. Kemudian surat yang ketiga, jadi surat yang pertama Al-Maidah ayat 27 tentang kalimat qarraba yuqarribu qurbanan. Surat yang kedua adalah Al-Hajj, teknik pelaksanaan dan pendistribusian kurban. Itu kemudian dipraktekkan, direalisasikan melalui surat As-Saffat ayat 99 sampai 107. Sehingga Allah jawab dengan wa fadainahu bidzibhin adiyy. Karena dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim memotong Nabi Ismail, Allah melihat, mendengar, maka si golok pun dibilangin oleh Allah, golok, jangan sekali-kali kamu menggores kulit lehernya Ismail. Sampai golok gak mempan. Walaupun diasah berkali-kali, dibuktikan dengan dibelahkan ke batu,
watunya pecah saking tajamnya kolom. Maka zamannya Jepang samurai itu senjata yang paling tajam. Sekali dihunus, dihantamkan batu, watunya pecah. Nah, kita nggak punya samurai, dibawa pulang sama Jepang. Gitu ya. Ya. Yang keempat, surat Al-Kautsar. Itu perintah. Bentuknya perintah. Inna a'tainakal fasholli li rabbika wanhar. Oleh Allah dinyatakan inna, sesungguhnya kami Allah a'tainaka, telah memberimu al-kautsar, nikmat rezeki, kenikmatan yang sangat amat banyak. Kita kadang-kadang nggak mau mengakui Allah memberikan kita itu nikmat yang sangat luar biasa banyak. Bahkan Allah menyuruh kita, fa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung nikmat-nikmat Allah, ternyata kamu tidak bisa menghitung. Percaya nggak? Percaya nggak? Nggak usah jauh-jauh lah, nyari nikmat yang ada di diri kita ini. Di diri kita aja, nggak usah di luar diri kita. Menghirup udara, nafas, berhenti anfas, keluar nufus, nafas, anfas, nufus, terus. Jika ada kendala sedikit pun yang namanya pilot, nikmat. Kalau Bapak pilot nikmatnya terganggu. Padahal baru sedikit diuji, nikmatnya sudah terganggu. Nah, kalau nafasnya nggak ada, anfasnya sudah nggak berfungsi, nufusnya sudah nggak bisa bergerak, maka kita sudah nggak ada nilai. Maka Allah nyatakan, wa takunul jibalu kal ini, seperti gunung ditiup. Gunung ditiup oleh Allah, dimisalkan, diserupakan kapas. Wa takunul jibal, dan nanti akan ada jibal itu gunung kal inil manfus, seperti kapas yang ditiup. Terbang, kapas ditiup, terbang. Bayangin, gunung nanti terbang. Kalau gunung terbang, melayang, mampir ke Pariaman, gitu. Kira-kira orang Pariaman ini apa? Itu bahasa. Sehingga ada pari itu padi, aman itu selamat, di Pariaman. Itu bahasa akrianya seperti itu. Pari itu padi, aman itu bebas dari hama. Ya, mudah-mudahan kita yang ada di Pariaman ini bebas dari hama. Dari hama apapun, terutama hama yang menyangkut keimanan kita. Ya. Dan
Jadi fasoli maka sholatlah kamu, wanhar dan berkurbanlah kamu. Maka pada tanggal 10 Hijriah, Rasulullah menggelorakan bahasa afdalul amal fi asyri Dzulhijjah. Sebaik-baiknya amaliyah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah ikhraqut tamil udhiyah, mengalirkan darah hewan kurban. Itu afdalul amal. Ditambah oleh hadis Rasul yang sahih riwayat Muslim, man qarraba qurbanan fa bi awwali qatratin qatarat min dambihi ghafarallahu dunubahu wa dunuba iyali. Siapa yang berkurban dengan sebaik-baiknya kurban, syaratnya nggak boleh cacat anggotanya, itu nggak boleh ada penyakit yang kronis. Terus gimana Pak Ustaz sekarang ada PMK, penyakit mulut dan kuku, gimana? Maka fas'alu ahla dzikri, tanyakan pada ahlinya. In kuntum la ta'lamun. Artinya apa? Suruh nyari yang bebas dari PMK. Cari, masih banyak. Hanya tinggal kita berani apa enggak. Itu aja tantangan. Berani apa enggak. Gitu. Seandainya ragu dan taradud, mamang, ragu, bimbang, dengan bahasa jangan-jangan, itu bentuk ucapan ragu, jangan-jangan. Fa'aikin, yakinkan, kalau memang binatangnya itu mengandung penyakit mulut dan kuku, potong mulutnya, potong kukunya, bagi-bagi dagingnya selain mulut dan kuku. Gitu, itu alternatif yang terindah supaya tidak menghalangi niat kita untuk berkorban. Secara aktif, tanyakan para medis, kalau ada orang itu dinyatakan kena penyakit gula, ya baik, amputasi. Yang diamputasi apa? Yang ada di dalam organ tubuhnya itu dinyatakan ada penyakit gulanya. Kalau di kaki, kakinya dipotong. Kalau sudah dipotong, di situ dimaknai secara akliyah. Jangan terus beneran hari ini nggak kurban dulu karena ada PMK kebenaran. Ya jangan, itu imannya yang keropos, iman kita yang kalah. Di situ kalau lagu wajib juta gentar membela yang benar. Kadang-kadang di bahasa nggak karuan jadi. Itu kata Mas Simal itu membela yang bayar katanya. Bukan kata Mujahid. Telah menudai. Ya, sekali lagi, jadi malam ini
orang yang berkurban dengan benar, maka setelah hewan kurbannya dipotong dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, disingkat dengan Allahu Akbar Bismillahi atau Bismillahi Allahu Akbar, apalagi disempurnakan dengan niat yang tulus dan ikhlas. Allahumma taqabbal udhiyata Muhammadin wa min ummatihi, sebut namanya ibu bapaknya. Nawaitu aku niat. Allahumma ya Allah taqabbal, terima udhiyata Muhammadin, pengorbanan sistem Nabi Muhammad, wa min ummatihi, dan dari umatnya. Sebut namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ikhraqut dar. Pada saat darah netes di permukaan bumi, dosanya yang kurban diampuni dan dosa keluarganya si kurban. Terus mari ke saudara. Pengorbanan yang diterima oleh Allah pertama kali adalah pengorbanan putra Nabi Adam yang namanya Habil. Dilestarikan oleh Allah ke surga. Itu namanya kapsul. Kapsul itu domba. Jadi binatang kurban yang paling kecil adalah domba. Domba itu binatang kakinya 4, bulunya tebal. Itu domba. Ada yang ghonamun, itu kambing. Bedanya kapsul dengan ghonamun itu bulu. Kalau bulunya tipis itu ghonamun. Kalau bulunya tebal bisa dijadikan wol, gitu. Itu namanya domba. Dan domba itu juga dua macam. Ada domba yang ekornya bulat, ada domba yang ekornya lebar. Nah, Rasul memilih kapsul di saat Rasul berkurban. Karena di negara kita ini kapsul itu jarang. Adanya di dataran, di Jazirah Arab biasa banyak dataran yang panas. Ya, itu kiranya. Maka kurbannya si Habil ini dilestarikan oleh Allah, ditempatkan di surga. Pada saat Nabi Ibrahim itu memotong Nabi Ismail, maka Allah menyuruh Jibril, ambil itu kipas dari surga. Dibawalah itu kipas dari surga. Maka sebagai ketentuan itu wafibatil mufassirin, jadi kambingnya si Habil. Kan di dalam Al-Quran itu wafadainahu bidhibhin azim, aku ganti dengan pemotongan hewan kurban yang besar. Bayangin, Nabi Adam itu tingginya 36 meter. Kira-kira kambing gede nggak? Kambingnya gede nggak? Nah, kita yang tingginya rata-rata 2 meter, ada kambingnya sedikit. Nah, kalau manusia itu tingginya 36 meter, kambingnya segede apa? Ini logika kita nyambung. Wafadainahu bidhibhin azim. Azim itu azmun azim, besar. Maka Nabi menggelurakan azimu dohayaku, terbesar kurban. Fa'innaha ala sirati matoyaku, karena kurbanmu nanti pada hari kiamat akan menjadi sarana prasarana ala
mempercepat diri menuju ke surga melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Sehingga disimpulkan kurban sebagai alat transportasi kita menuju ke surga melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Dihormati oleh para malaikat. Salamun alaikum, kesejahteraan bagimu. Hai umat Muhammad, khususnya hamba Allah pada umumnya, tentu kalian telah melaksanakan sebaik-baiknya. Fadkhuluha khalidin, silakan masuk ke surga selama-lamanya. Penghormatan terhadap hamba-hamba Allah yang melakukan kebaikan karena Allah. Jelas? Ada pertanyaan? Silakan Mas Agus. Ini yang berarti yang yaitu adanya yang amal jariahnya, terus ibunya yang terakhir kan anak suara. Ini saya mau tanya yang terakhir. Ini kalau anak kiri atau anak ke gimana sih? Oh iya. Kalau berbicara masalah anak ya. Anak itu ada kalanya bin nasli itu keturunan. Ada kalanya birrodoati susuan, itu ada kalanya tabani anak angkat, anak asuh, anak orang lain diambil, itu namanya tabani. Itu hukumnya sama dengan anak. Jika orang itu benar-benar menyamakan anak kandung, anak mantu, anak susu, tunggal susu, dan anak asuh atau anak bahasa kasarannya itu anak pungut, dipungut. Itu sebetulnya bahasa yang sangat jelek. Ya, masa anak pungut gitu ya. Namanya tabani, mengambil anak seperti Rasulullah dengan Aisyah belum dikaruniainya, mengambil Zaid bin Sabit dijadikan anak angkat. Ya, itu dulu karena dipanggil sama Allah lewat waktu Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wa ala Muhammadin fil akhirin. Amin. Tabaraka wa ta'ala bi Rasulillah. Amin. Ya Allah, nafik ulumana, beri kami ya Allah ilmu yang manfaat. Barik hayatana, beri kami ya Allah hidup dan kehidupan yang berkah. Ma'usik arzaqona, beri kami ya Allah rezeki yang luas, supaya dan usaha yang lapang dan gampang. Fakhtim lana bi husnil khatimah, beri hidup dan kehidupan kami ya Allah dengan predikat husnul khatimah bi qaulina la Waalaikumsalam.